Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan 3 kelompok, yang di mana kami akan, membawakan topik implementasi teori bahasa otomata, deterministic finite automata dalam chatbot NLP, analisis sentimen. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Nofdava Aswana dengan NIM 18143, kemudian ada Bayu Karisma dengan NIM 146, kemudian ada Adian Dermawan dengan NIM 157. Bisa dibesarin dikit nggak, Mas? Job desk. Oh ya, untuk job desk-nya sendiri itu saya akan membacakan pendahuluan, abstrak kemudian pendahuluan, dilanjutkan pada teman saya, yaitu Adian Dermawan, dan selanjutnya dibacakan oleh Bayu Karisma. Sebentar, Di Mas, sini saya akan membacakan pendahuluan. sebelum memulai, ini saya akan membacakan job desk pembuatan ininya, papernya. Yang pertama ada Bayu Karisma yang bertugas membuat program dan pencetus ide utama. Lalu ada Nawaf Dava Aswana yang bertugas mengumpulkan research data dan jurnal ilmiah untuk pembuatan paper. Lalu kami bertiga, Bayu, Ardian, dan Dava adalah bertugas sebagai pembuat papernya. Dilanjutkan, Mas Nawaf. Baik, turun dikit, Bang. Baik, untuk abstraknya sendiri itu pesatnya perkembangan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP telah mendorong inovasi dalam pengembangan chatbot untuk analisis sentimen. Analisis ini bertujuan untuk mengenali opini dan emosi dari teks pengguna, yang penting dalam berbagai bidang seperti pemasaran dan layanan pelanggan. Dalam makalah ini diusulkan implementasi regek atau regular expression untuk memproses pola teks dan menentukan polaritas sentimen secara efisien. Metode ini diterapkan pada sebuah program chatbot yang telah selesai dikembangkan. Baik, kita langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama ada pendahuluan. Pada era digital saat ini, internet telah memberikan banyak kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pencarian informasi sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Salah satu faktor menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk adalah alasan yang diberikan oleh pelanggan lain. Ulasan tersebut memberikan gambaran tentang pengalaman pengguna produk dan memberikan informasi mengenai kualitas produk pemasaran, layanan pelangganan, dan pengambilan keputusan strategis atau keputusan strategis. Dalam pengembangan chatbot untuk analisis sentimen, teknik seperti regular expression atau regek memiliki peran yang signifikan. Regek adalah alat kuat yang untuk mencocokkan pola teks secara efisien, memungkinkan program untuk memproses, menyaring, dan mengekstraksi informasi dari data teks yang kompleks. Dengan regek, struktur bahasa dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk menentukan polaritas sentimen seperti positif, negatif, atau netral. Makalah ini juga membahas implementasi regek dalam pemrogram chatbot untuk analisis sentimen. Fokus utama adalah pada bagaimana regek digunakan untuk memproses input teks pengguna, mengenali pola bahasa, dan menentukan polaritas sentimen secara akurat. Selain itu, dibahas pula keunggulan dan keterbatasan pendekatan berbasis regek dalam konteks analisis sentimen. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan metode yang lebih efisien dan praktis dalam analisis sentimen berbasis chatbot. Selanjutnya. Metode. Dalam penelitian ini, program chatbot untuk analisis sentimen dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Python dipilih karena memiliki dukungan yang luas terhadap pustaka untuk pemrosesan teks dan regek, seperti pustaka RE yang memungkinkan pencocokan pola teks dengan efisiensi tinggi. Selain itu, Python memiliki ekosistem yang kaya untuk pengembangan aplikasi NLP, seperti pustaka NLTK dan TextBlob. Lalu regex.
Regex regular expression merupakan suatu metode yang sangat baik untuk memanipulasi teks. Regex digunakan untuk mencocokkan, mencari, atau memanipulasi teks dalam suatu string. Lalu desain otomatanya yang terdiri dari 5 state. State awal S0, semua analisis dimulai dari state ini. Lalu state kata positif S1. State ini mewakili pengenalan kata dengan sentimen positif. Contohnya baik atau bagus. Lalu state kata negatif, state ini mewakili pengenalan kata dengan sentimen negatif. Contohnya buruk, jelek, dan lain-lainnya. Lalu ada state netral, state ini mewakili pengenalan kata yang netral. Contohnya dan itu. State akhir, semua input telah selesai diproses dan setelah selesai diproses dan automata dapat menentukan sentimen dominannya. Lalu proses transisinya S0 jika ditemukan kata positif pindah ke S1. Lalu jika ditemukan kata negatif maka pindah ke S2, dan jika ditemukan kata netral tetap di S0 atau pindah ke S3. Dari S1 jika ditemukan kata positif lainnya tetap di S1. Jika ditemukan kata negatif pindah ke S2, jika ditemukan kata netral pindah ke S3. Dari S2 jika ditemukan kata negatif lainnya tetap di S2. Jika ditemukan kata positif pindah ke S1, jika ditemukan kata netral pindah ke S2. Dari S3 jika ditemukan kata positif pindah ke S1, jika ditemukan kata negatif pindah ke S2. Lalu ke S4 adalah jika semua kata dalam input telah selesai diproses. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan eksperimental berbasis pemrograman yang berfokus pada implementasi regex untuk analisis sentimen menggunakan pendekatan Natural Processing Language (NLP). Metode ini dirancang untuk mengevaluasi kemampuan regex dalam mendeteksi sentimen positif, negatif, atau netral dari teks masukan. Lalu tahapan penelitian yang pertama adalah pengumpulan data. Dataset yang digunakan terdiri dari kumpulan kata yang merepresentasikan kalimat positif dan negatif. Lalu preprocessing data, tahap ini melibatkan pembersihan teks seperti penghapusan karakter khusus, spasi berlebih, dan normalisasi teks. Tujuannya adalah memastikan teks yang dianalisis sesuai untuk proses pencocokan pola regex. Lalu ada implementasi program. Program dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu pengumpulan dan evaluasi hasil. Data masukan pengguna diproses melalui program dan hasil sentimen dianalisis. Akurasi model diuji dengan membandingkan hasil regex dengan label sentimen manual pada dataset. Instrumen penelitian. Instrumen utama penelitian ini adalah program berbasis Python yang memanfaatkan regex sebagai teknik utama. Regex memungkinkan pencocokan pola kata. Konteks dan pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan secara virtual menggunakan perangkat lunak Python dan dijalankan pada komputer pribadi. Proses penelitian berlangsung selama 2-3 bulan, meliputi pengembangan program, pengujian dataset, dan analisis hasil. Konteks ini dipilih karena mendukung eksperimen berbasis komputasi dengan kebutuhan material yang sederhana. Keuntungan dan kelemahan metode. Keuntungan utama metode ini adalah kesederhanaan implementasi regex untuk mengenali pola teks tanpa memerlukan model pembelajaran mesin yang kompleks. Namun kelemahannya adalah keterbatasan regex dalam menangkap konteks atau makna bahasa yang lebih mendalam. Untuk mengatasi hal ini, dataset yang digunakan diperkaya dengan beragam pola kalimat dan pre-processing data dilakukan secara optimal. Berikutnya, hasil dan diskusi. Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah program berbasis Python yang mampu menganalisis sentimen teks menggunakan teknik regex. Hasil pengujian terhadap dataset terdiri dari 500 hingga 1000 teks. Ulasan memberikan informasi sebagai berikut, yaitu ada akurasi deteksi sentimen, waktu eksekusi program, hasil sentimen pada contoh kasus, yang dimana akurasi deteksi sentimen adalah implementasi regex berhasil mendeteksi sentimen positif, negatif, dan netral dengan tingkat akurasi rata-rata 80% berdasarkan perbandingan dengan label sentimen manual. Yang kedua yaitu waktu eksekusi program. Proses analisis teks menggunakan regex menunjukkan waktu eksekusi yang efisien. Rata-rata memproses 100 teks dalam waktu kurang dari 1 detik. Hasil sentimen pada contoh kasus. Ini ada hasil contoh analisis yang dimana teksnya itu pelayanan sangat memuaskan. Hasil dari regex yaitu positif. Yang kedua yaitu singkatan dan akronim. Sebuah organisasi profesional yaitu IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineering, yang berfokus pada kemajuan teknologi terkait listrik, elektronik, dan komputasi. NLP. NLP adalah cabang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia secara otomatis oleh komputer. Aplikasinya meliputi penerjemahan bahasa, analisis sentimen, chatbot, dan ringkasan teks. Yang terakhir ada regex, yaitu regular expression. Adalah pola yang digunakan untuk mencari, mencocokkan, atau memanipulasi teks. Alat ini sangat berguna untuk menemukan pola tertentu seperti email, nomor telepon, atau kata tertentu dalam dokumen teks. Hasil penelitian yaitu implementasi regex dalam analisis sentimen. Penelitian ini berfokus pada penerapan regex untuk mengidentifikasi sentimen positif, negatif, dan netral dalam teks ulasan. Regex digunakan untuk mencocokkan pola kata kunci tertentu yang telah didefinisikan sebelumnya. Pada tahap awal, daftar kata positif dan negatif disusun berdasarkan pola-pola umum dalam bahasa penggunaan seperti kata positif yaitu baik, bagus, hebat, senang, dan keren. Dan kata negatif yaitu kebalikannya yaitu buruk, gagal, jelek, marah, dan benci. Berikut adalah langkah proses implementasi regex. Yang pertama itu pre-processing data, yaitu inputan teks yang dari pengguna yang dibersihkan dengan menghapus karakter yang tidak relevan seperti tanda baca atau spasi. Yang kedua yaitu pencocokan pola, di mana regex akan mencocokkan pola kata positif dan negatif menggunakan fungsi research. Jika pola ditemukan, program mengembalikan kategori sentimen yang sesuai. Jika tidak ada pola yang cocok, sentimen dikategorikan sebagai netral. Ketiga, hasil evaluasi. Hasil regex dibandingkan dengan label sentimen manual dari dataset dengan menghitung tingkat akurasi berdasarkan jumlah prediksi yang benar. Lalu ada isi dari diskusi, yaitu kinerja regex dalam analisis sentimen. Regex menunjukkan kinerja yang baik dalam mendeteksi sentimen pada teks dengan struktur sederhana. Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi seperti 80%. Itu ada kelebihan regex yaitu efisiensi eksekusi, kemudahan implementasi, dan yang terakhir ada keterbatasan regex, yaitu ketidakmampuan menangkap konteks. Regex tidak dapat memahami konteks kalimat yang lebih kompleks. Misalnya, kata-kata ambigu seperti hasilnya tidak terlalu buruk. Dua, yaitu kekakuan pola. Lalu ada solusi untuk mengatasi keterbatasan regex, yaitu pengayaan pola regex, integrasi dengan metode lain, dataset yang lebih luas. Yang ketiga yaitu implikasi dan aplikasi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana regex dapat digunakan untuk analisis sentimen dalam skala kecil sehingga menengah, seperti pada chatbot, layanan pelanggan, atau analisis sederhana pada ulasan produk. Namun untuk aplikasi yang lebih luas, diperlukan pendekatan hibrida yang menggabungkan regex dengan metode NLP lanjutan. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengimplementasikan regex, regular expression, dalam pemrograman berbasis Python untuk analisis sentimen. Regex digunakan untuk mencocokkan pola kata kunci yang mencerminkan sentimen positif, negatif, atau netral. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode ini dapat memberikan hasil yang akurat pada dataset dengan pola bahasa yang sederhana dan struktur dengan tingkat akurasi rata-rata mencapai 80%. Berikut ini adalah hasil cek plagiarisme yang dilakukan di Turnitin, yang mana hasilnya adalah di bawah 20%, yaitu 5% saja. Tolong di scroll, Mas Bayu. Nah, untuk plagiarismenya terdapat pada Fakultas Teknologi Industri dan Program Studi Informatika dan Teknologi ini. Masih banyak lagi di bawahnya, namun hanya terdapat 5% plagiarismenya. Dan untuk statusnya, Mas Dafa? Untuk statusnya kami masih dalam bentuk draft, mungkin akan secepatnya kami akan mengirimkannya, Pak. Submit. Ya, akan kami submit secepatnya. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.